bahwasanya ini adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujiku. Ya, dia berdua ini untuk mengujiku. Ashkur am akfur, apakah aku termasuk orang-orang yang bersyukur atau orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena hakikat kehidupan kita semuanya adalah ujian. من في الطريق لتعلم يسلك فإلى الجنان له طريق سهيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa karim azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad. Adal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih وترك على محجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح لنا فتوح العارفين wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal iqamah wal istiqamah wal ifadah wal istifadah wa tazakkur wa tazkir wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Mujahidin yang senantiasa dicintai dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wabil khusus para tuan-tuan guru, para alim dan ulama, para tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, para jamaah semua, bapak ibu semua, adik-adik, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang hari penuh dengan keberkahan ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan langkah kita senantiasa Allah berikan keberkahan, senantiasa Allah jadikan kita hamba-hamba yang terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan afiah dalam kehidupan kita, afiah dalam kesehatan kita, dalam rezeki, dalam keluarga dan dalam keturunan kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, Allah katakan kita sebagai umat yang terbaik, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita umat yang terbaik yang Allah ciptakan dalam sejarah peradaban umat manusia. Mudah-mudahan kita bisa membuktikan ya mahabbah kita, kecintaan kita
kita jadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang terus berusaha menjadi lebih baik lagi, menjadi umat yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jamaah semua yang dirahmati Subhanahu wa taala, pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini di awal-awal bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, kita teruskan kajian kita, yaitu kajian tafsir juz 30 dari tafsir Al-Imam ini Al-Jalalain, Abdurrahman As-Suyuti, kemudian juga Abdurrahman Al-Muhalli. Alhamdulillah kemarin kita sudah sampai ke surah apa, Pak? Sehat, Pak? Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat, Bu? Ya, alhamdulillah. Surah Al-Asr, Surah Al-Asr, insyaallah pagi hari ini kita akan bahas, yaitu surah At-Takatsur. Apa artinya At-Takatsur, Pak? At-Takatsur apa itu? Bermegah-megahan, atau berbangga-bangga, Tafakhur, ada At-Takatsur, kemudian juga ada At-Tafakhur. Tafakhur itu selalu berbangga-bangga, merasa bangga, Jadi surah At-Takatsur ini, bagaimana Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita, Allah bangunin kita, Allah negor kita, Allah ngingetin kita, manusia yang memang suka hubud dunia, kita yang senantiasa orientasi hidup kita adalah terus nyari dunia yang gak ada habisnya, maka Allah Subhanahu wa taala tegur, Allah bangunin kita, Allah peringatkan kita dengan surah At-Takatsur. Dan surah At-Takatsur ini, bahwasanya apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasanya termasuk dari surah Al-Makkiyah. Akan tetapi juga para ulama ada yang mengatakan ini adalah termasuk bagian dari surah Madaniyah. Tapi jumhurul mufassirin, para ulama tafsir menjelaskan ini bagian dari surah Makkiyah. Kemudian asbabun nuzulnya, asbabun nuzulnya ini apa yang dijelaskan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya nazalat fi hayyina min Quraisy. Jadi surah At-Takatsur ini diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala, yaitu dalam kehidupan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy, dan di dalamnya itu ada Bani Abdi Manaf, ada kabilah-kabilah, ada suku-suku, di antaranya adalah kabilah Abdi Manaf, kemudian juga Bani Saham, Abdi Manaf, kemudian juga Bani Saham. Kenapa mereka takasaru isadah wal ashraf fil Islam, takasaru fisadah wal ashraf fil hayat, bahwasanya mereka takasaru wa tafakharu, mereka berbangga-bangga, mereka bersombong-sombong dengan para pemimpin-pemimpin mereka, para kesepuhan mereka, dengan nasab yang mereka miliki, mereka merasa punya kebanggaan. Apalagi ada orang-orang yang mereka segani, yang mereka hormati, maka mereka berbangga-bangga dengan para orang-orang tua mereka, orang sepuh mereka. Kemudian juga faqala, mereka mengatakan bahwasanya setiap kabilah ini, nahnu aksara sayyidat, bahwasanya kabilah kami ini banyak orang-orang yang dihormati, wa asnafaran, dan juga banyak orang-orang yang dimuliakan. Jadi karena merasa nasabnya dihormati, disegani, kemudian ada orang-orang juga yang berpengaruh,
maka mereka saling berbangga-bangga diri ya dengan kabilah, dengan kaum mereka masing-masing ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dijelaskan dari riwayat Imam Ibni Abi Hatim rahimahullah an Ibni Buraidah ya qala nazalat fi qabilatayn min al-ansar. Ya, salah satu riwayat ini menjelaskan bahwasanya surah At-Takasur ini diturunkan kepada dua kabilah dari orang-orang Ansar. Orang Ansar apa Pak? Orang Ansar adalah penduduk asli Madinah ya, penduduk asli Madinah. Kalau Muhajirin adalah sahabat ya yang ikut hijrah, yang berpindah dari Mekah ke kota Madinah ya. Dulu namanya Yasrib ya. Yasrib artinya penyakit, makanya Rasul ganti dengan Madinah Al-Munawwarah. Makanya kita sekarang menyebutnya adalah Madinah ya. Kalau buat pembelajaran, buat ngajar sejarah nggak apa-apa kita nyebutin Yasrib ya. Tapi kalau kita ya berbicara ya biasa ya, kita menyebutkan nama kota Madinah maka harus dengan Madinah atau Madinatul Munawwarah ya, karena sudah dirubah semuanya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah ini diturunkan kepada para Ansar ini ya, fi Bani Harisah. Jadi dua kabilah ini, yang pertama adalah Bani Harisah wa Bani Haris, dan kedua adalah Bani Haris. Tafakharu wa takatharu, sama ya kasusnya. Jadi mereka saling berbangga, bermegah-megahan. Ya. Faqalat ihdahuma, salah satunya mengatakan kabilahnya, fikum mislu fulan wa fulan. Ya, ketika satu kabilah mengatakan kepada kabilah yang lain, ya, di kabilah ente ada enggak orang seperti di kabilah ane? Ya. Di kaum ente punya nggak orang yang seperti ada di kaum ane, yang disegenin, yang dihormati? Ya, jadi masing-masing mereka berbangga-bangga, ya, sombong. Wa qala al-akharun mislu dzalik. Kemudian juga kabilah yang lain juga mengatakan hal yang seperti itu. Jadi saling membanggakan satu dengan yang lainnya. Tafakharu bil ahya. Kemudian juga mereka berbangga-bangga dengan orang-orang tadi yang masih hidup ya, para pembesar mereka, orang yang mereka hormati, orang yang mereka segini ya. Summa qalu, kemudian dikatakan kepada mereka, intalaqu bina ilal qubur ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, ayo coba sekarang kita sama-sama ya, kita pergi ke kuburan ya. Faja'ala ihda ta'ifataini taqulu fikum mislu fulan wa mislu fulan yashiru ila al-qabr ya. Kemudian ketika sampai dalam tempat kuburan itu, maka satu dengan yang lainnya yang dikatakan kepada mereka kabilah-kabilah itu, yang kita lihat bahwasanya akhir dari kehidupan manusia ya, yang dibangga-banggakan ya, yang mereka sombong ya dengan orang-orang yang mereka hormati, maka akhirnya ya ditunjukkan bahwasanya akhirnya mereka akan masuk ke dalam kuburan ya. Makanya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takasur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ya, sampai kita bertemu ya, kita melihat, kita masuk ke dalam al-maqabir ya, maqbarah, yaitu kuburan kita ya. Jadi subhanallah, bahkan para ulama tafsir ya, ulama kita menjelaskan bahwasanya bukan berbangga-bangga dengan orang-orang yang kita hormati saja, tapi kita bermegah-megahan, kita berbangga-bangga ya, dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan ya, dengan dunia
maka ini yang bisa melalaikan kita dari zikrullah, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya firman Allah Jalla wa Ala, firman yang pertama Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, alhaakumut takatsur. Ya, alhaakumut takatsur. Ya. Alhaakumut, jadi alha ini dari kalimat allahu. Ya, allahu artinya melalaikan. Ya, melalaikan. Ya, syagalakum an ta'atillah. Ya, kita sibuk ya dengan tadi yang takatsur, yang tafakhur, yang kita bangga-banggain, yang kita sombong-sombongin. Ya, kita sibuk dengan itu semua sampai melalaikan kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa mal hayatud dunya illa lahu wal 'aib. Ya. Bahwasanya kehidupan dunia ini hanya ya permainan senda gurau, ya. Sesuatu yang menipu buat kita. Ya, syagalakum an ta'atillah, bahwasanya kalian ini jadi lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi lalai dari ibadah, ya, dari segala apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, at-takatsur, at-tafakhur bil amwal wal aulad war rijal. Ya. Di dalam tafsir yang lain ini dijelaskan at-takatsur adalah at-tafakhur bil amwal tadi, bahwasanya kita berbangga-bangga dengan harta yang kita miliki, ya. Wal aulad, ya, dengan keturunan kita, ya, aulad dengan keturunan anak, ya, cucu kita. War rijal, ya, juga tadi dengan pembesar-pembesar, dengan orang-orang yang disegani, ya, dengan orang-orang yang dihormati, ya, karena kampungnya ada orang yang dihormati, dia merasa bangga. Ya, karena sukunya ada orang yang disegani, dia merasa bangga, ya, sehingga dia lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini semua terjadi juga masih terjadi dalam kehidupan kita. Ya, masih kita bangga dengan harta kita, dengan jabatan kekayaan kita. Ya, masih kita bangga dengan anak keturunan kita, anak cucu. Ya. Wal aulad, ya, dengan anak keturunan kita. Ya, artinya kita sombong. Ya, misalkan anak kita bisa kuliah, ya, di luar negeri misalkan, tapi kita bicaranya diri kita ini jumawa. Ya. Begitu juga ketika kita punya harta tapi kita sombong. Ya, war rijal tadi, kemudian juga orang-orang yang disegani, ya, kita berbangga-bangga dengan mereka. Ya. Padahal semua itu adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadli Rabbi, bahwasanya ini adalah semua dari keutamaan yang Allah berikan buat kita. Ya. Kita belajar, ya, bahwasanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala ketika Allah berikan nikmat kepada kita. Ya, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ya, ketika diberikan kerajaan, kemudian semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, harta, kemudian pasukan. Ya, apa yang beliau katakan? Ya, haza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am akfur, bahwasanya ini adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengujiku, ya, liyabluwani, untuk mengujiku, ashkur am akfur, apakah aku termasuk orang-orang yang bersyukur atau orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena hakikat kehidupan kita semuanya adalah ujian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yang hidup ujian, yang mati juga ujian, yang sehat ujian, yang sakit juga ujian, yang kaya ujian, yang miskin juga ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen lihat, ya,
siapa yang lebih baik ya keimanannya, takwanya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dulu waktu sekolah, Bapak Ibu semua anak-anak ini juga ya, kalau mau naik tingkat, mau naik kelas, kudu diuji dulu, ikut ujian supaya apa? Lulus enggak? Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan yang sakit doang ujian, ya bukan yang miskin doang ujian, tapi hakikat semua hidup kita adalah ujian. Ya Allah katakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, wa nabluukum, kami uji semua kata Allah Subhanahu wa taala bisyarri wal khair, dengan kejelekan, dengan keburukan, dengan kesedihan, dengan kemiskinan, dengan kesakitan. Ya wal khair, dengan kebaikan, dengan kenikmatan, dengan kekayaan, dengan kesehatan, fitnah sebagai ujian buat kita semua. Ya, wa ilaina turja'un. Dan kita semua akan kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah ingatkan kita tadi. Jadi Allah bangunin kita nih di surah At-Takasur. Ya, orang yang masih ngumpulin harta enggak ada habisnya. Betul nggak Pak? Kita kalau ngejar dunia ada habisnya nggak Pak? Ya, capek yang ada. Ya, pengen punya mobil, ya Avanza misalnya. Ya, kalau besok udah keluar, ya tipe yang baru lagi, pengen ganti lagi. Ya udah ganti, ya pengen yang lebih bagus lagi, lebih cakep lagi, keluar lagi tipe yang baru, nggak ada habisnya. Ya itu dunia. Ya, bismillah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surah Al-Qasas itu, ya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, kita jadikan dunia kita sebagai bekal ya untuk keberkahan negeri akhirat kita. Ya makanya yang arti zuhud itu sebenarnya zuhud itu bukan meninggalkan dunia seluruhnya. Tapi zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita, ya untuk keberkahan negeri akhirat. Artinya kita manfaatkan dunia ya sebagai keberkahan, ya sebagai timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhaakumut takatsur. Jadi kita suka lalai. Ya, makanya Allah bilang bahwasanya yang melalaikan itu ya semuanya dari kenikmatan dunia ini ya menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan sampai kita punya penyakit yang namanya apa tuh Pak? Penyakit wahan. Ya. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kita cinta dunia kemudian kita lupa, kita nggak mau mati, ya takut dengan kematian, ya kita nggak pernah ingat mati. Makanya setelah ini Allah ingatkan ya di ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, ya hatta zurtumul maqabir. Ya sampai nanti kalian bertemu, kalian melihat, kalian ziarah. Ya kalau bahasa kita sesuai dengan apa yang Allah firmankan di sini, zurtum artinya berziarah ke al-maqabir. Ya, yaitu kuburan-kuburan, ya pemakaman. Sampai nanti kita mendatangi. Ya makanya di sini kalimatnya adalah zurtum. Ya, zur berasal dari kata zara yazur, artinya kita menziarahi. Ya, hatta zurtumul maqabir. Ya, bi anna muttum wa dafantum fiha. Bahwasanya nanti kita akan meninggal, kemudian kita akan dikuburkan di dalam kuburan kita. Ya. Au adattum al-mauta takatsura. Ya bahwasanya begitu banyak kita lihat orang-orang yang sudah meninggalkan dunia. Ya dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Makanya Allah firmankan hatta zurtum
Kita yang menziarahi kuburan kita yang datangin. Ya, kita diantarin ke kuburan kita. Makanya apa yang mau kita banggakan? Ya, apa yang mau kita sombongkan? Ya, apa yang mau kita megah-megahkan di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan. Ya, makanya kita Rasulullah SAW yang memerintahkan kita aktsiru, ya, perbanyaklah, ya, min zikra hadimil ladzat, ya, hadim atau hadim. Ya, dua riwayat mengatakan ada yang satu hadimil ladzat, kemudian yang satu lagi mengatakan hadim, yang menghancurkan. Kalau hadim menghancurkan, kalau hadim yang memutuskan, al-ladzat, kenikmatan, kelezatan. Ya, aktsiru, ya, min dzikra hadhil ladzat. Kata Rasul, perbanyaklah kita mengingat yang bisa memutuskan kenikmatan. Perbanyaklah kita mengingat yang bisa menghancurkan kenikmatan. Apa itu, Pak? Al-maut, ya. Ya Bu, al-maut yaitu kematian. Ya, Bapak Ibu kemarin ada yang ingat mati nggak Pak? Kemarin seharian kita ingat mati nggak? Ada nggak yang ingat mati? Ya, yang ada ingat utang bayar, ya. Nah itu, ya, biasanya kita lupa sama yang namanya mati. Padahal Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika ditanya apa yang paling dekat dalam kehidupan kita adalah al-maut, yaitu kematian. Ya, makanya Allah ingatkan kita hatta zurtumul maqabir, nanti kita sendiri yang datang ke kuburan kita. Apa yang mau kita bangga-banggain? Apa yang mau kita sombongin? Ya, kita yang akan masuk ke dalamnya. Ya, bahkan subhanallah ada orang-orang yang malah menyamperi, yang mendatangi kematian itu tersebut, ya. Jadi ada manusia yang malah mendatangi kematian. Ya, misalkan ketika jamaah haji, ya, ketika dia berangkat dari Indonesia ke Arab Saudi, ya, ke Mekah, kemudian ke Madinah, ya, qadarullah, yang mereka akhir hidup mereka di sana. Allah panggil mereka di sana. Artinya apa? Mendatangi, ya, nyamperin. Ya. Bahkan dulu, ya, guru saya itu Syekh Ahmad Tantawi, Syekhul Azhar, ya, Syekhul Azhar. Itu beliau meninggalnya di Madinah, ya, di Arab Saudi. Ketika setelah mendapatkan penghargaan dari Raja Faisal, ya, King Fahad. Ya, setelah mendapatkan penghargaan, kemudian qadarullah beliau meninggal di sana, ya, kemudian dikuburkan di sana, ya. Jadi ada manusia, ya, dalam hidupnya, di akhir hayatnya dia malah mendatangi yang namanya kematian tersebut. Ya, artinya kita pulang kampung, ya, kita pulang kampung, semuanya kita bakal pulang, ya, ke negeri asal kita, negeri akhirat. Ya, ini orang Betawi semua apa ada orang Jawa ya Pak? Campur, ya, gado-gado itu Pak. Ya, kalau orang Betawi nggak punya kampung, makanya nggak pernah pulang kampung, ya, nggak bisa ditanya. Bapak yang punya keluarga di kampung, kalau pulang kampung kudu ngapain tuh Pak kalau mau pulang kampung? Bawa bekal, ya, bawa oleh-oleh yang banyak. Ya, makanya kalau Ramadan, ya, banyak tuh kalau pulang kampung ada tulisan di motornya, kalau enggak di mobilnya di belakangnya. Ya, apa tuh tulisannya? Ya, nggak pulang kangen, ya. Kemudian kalau pulang nggak ada uang, bingung dia, ya, nggak ada bekalnya. Jadi kalau pulang kampung aja kita kudu nyiapin bekal, apalagi kalau kita di perantauan.
Ya, kita punya keluarga, kita punya sanak saudara, apa yang mau kita kasih? Ya, kita kudu bawa bekal buat pulang ke negeri akhirat kita. Ya, apalagi ya nanti bahwasanya kita akan pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para ulama kita subhanallah kalau ada orang meninggal itu kalimatnya apa? Kalau disiarin di masjid-masjid musholla itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya telah berpulang. Ini subhanallah. Telah berpulang ke rahmatullah. Ya, yang dikatakan, yang diucapkan, yang diumumkan bukan telah meninggal, tapi telah berpulang. Artinya, ya kita menjaga perasaan keluarga. Ya, bahwasanya memang hakikatnya kita pulang. Ya, kita pulang ke rahmat Allah, kekasih sayang Allah. Rahmat Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pemilihan kata orang tua kita dulu luar biasa. Ya, telah berpulang ke rahmatullah. Ya, telah kembali, telah pulang ke kasih sayang Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sini Allah ingatkan tadi hatta zurtumul maqabir. Tadi ya orang-orang yang dibanggakan juga, yang disombongkan, ya para kesepuhan mereka, ya orang yang dihormati di kabilah mereka, di kaum mereka, itu juga bakal meninggal. Ya, bakal masuk ke dalam kubur. Ya, makanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau kalau habis nguburin para sahabatnya, beliau menangis. Ya, selalu menangis. Ya, ditanya oleh para sahabat yang lain, kenapa engkau sampai menangis wahai Utsman? Ya, bahwasanya beliau membayangkan bagaimana nanti ya dirinya yang berada di dalam kubur. Ya. Jadi bahwasanya kuburan ini adalah madrasatul aliyah. Ya, madrasah yang paling tinggi. Ya, tempat kita belajar. Ya, makanya tadi Rasul bilang kita perbanyak kematian, bahwasanya nanti kita akan masuk ke dalam kubur kita. Ya, madrasatul ula, ya pendidikan pertama, ya ketika kita ya hadir, kita ziarah kubur. Ya, makanya kita banyak-banyak ziarah kubur supaya apa? Supaya ingat mati. Ya, dan jangan ziarah mall terus. Ya Bu ya. Ya, terkadang kita apa? Ya, kita seringnya ziarah mall, ya. Kita jalan-jalan terus ya ke mall, kemana saja, sehingga kita lupa dengan yang namanya kematian. Hatta zurtumul maqabir. Kemudian Allah dalam firman-Nya selanjutnya, kalla saufa ta'lamun. Ya, kalla saufa ta'lamun. Ya, di sini Allah tegaskan kalimat kalla ini sampai 3. Ya, kalla saufa ta'lamun. Ya, summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya, bahwasanya ini adalah kalimat rabbun wa jazrun. Ini adalah kalimat ya penghinaan, ya kalimat pembantahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya untuk mereka yang senantiasa tadi bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan harta dan keturunan mereka. Karena biasanya orang kalau sudah hubud dunia, dia merasa bahwasanya dia akan hidup kekal selamanya. Tadi karena dia lupa dengan yang namanya kematian. Ya, dia merasa hidup selamanya, ya. Dia merasa bahagia dengan apa yang dia punya, yang dia miliki, maka Allah ya bantah mereka, bahkan Allah hinakan mereka. Ya, kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Ya, bahwasanya sungguh kata Allah Jalla wa Ala, saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui, kalian akan merasakan. Ya, ta'lamun ya, berasal dari kata alimat, artinya mengetahui.
alima ya'lamu, mengetahui. Biasanya alima ini fi'lul muta'addi, ya, fi'il yang membutuhkan objek, ya. Jadi objek itu adalah tadi bahwasanya kalimat yang membutuhkan objek, yaitu misalkan ya akala Muhammadun al-khubza, bahwasanya Muhammad ini makan roti. Ya, di sini Allah tegaskan kalla sawfa ta'lamun, bahwasanya sungguh nanti kalian akan mengetahui, tapi Allah tidak jelaskan apa yang akan kita ketahui. Ya, seakan-akan kita bertanya apa ya Allah yang akan kita ketahui nanti. Ya, kenapa Allah tidak menyebutkan objek di sini? Ya, kalla sawfa ta'lamun, Allah hanya bilang sungguh nanti kalian akan mengetahui. Ya, bahwasanya ini adalah li'umumil lafzi, ya, ini bersifat umum. Ya, artinya bahwasanya ketika nanti ya kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih berbangga-bangga dengan apa yang kita punya tadi, ya, dari harta, dari keturunan, dari orang-orang yang kita segani, maka ya ketika itu melalaikan kita dari mengira Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cabut keberkahan buat kita, ya, atau Allah bikin susah dalam hidup kita, ya, atau Allah kurangi rizki kita, ya, atau bahkan nanti di akhirat Allah berikan azab buat kita. Jadi sifatnya umum, ya. Bapak ibu kalau mau melihat anaknya, kalau anaknya yang ngerti, ya, misalkan bercanda di masjid, ya, kalau anaknya ngerti, ya, kita kedipin mata itu dia udah ngerti, ya. Terus kita bilang ya, awas ya, ya. Jadi ketika anak bercanda kita kedipin mata, kemudian kita bilang awas ya, ya. Artinya apa? Bahwasanya sifatnya umum. Ya, kalau kita bilang awasnya dalam pikiran dia bisa nanti digebuk, ya, dipukul sama kita, ya, diomelin sama kita, bisa nggak dikasih duit jajan, kemudian bisa nggak diajak jalan. Artinya sifatnya umum. Ya, kalau yang ngerti biasanya dia kalau dikedipin langsung diam, tapi yang nggak ngerti ya ketika dikedipin malah melotot balik. Kenapa sih Pak? Ya, malah melotot balik. Ya, jadi kita bilang awasnya dalam pikiran dia umum tuh, bisa dipukul atau diomelin, ya, nggak dapat uang jajan, nggak diajak jalan-jalan. Ya, tapi kalau kita bilang awasnya nanti bapak pukul, artinya dia hanya berpikiran bahwasanya hanya dipukul, uang jajan mah jalan terus. Ya, jadi seperti itu. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala ya di sini umum, kalla sawfa ta'lamun, bahwasanya nanti kalian akan mengetahui. Ya, apa yang kita ketahui tadi, Allah cabut keberkahan, ya, Allah hilangkan ya keberkahan dalam hidup kita, ya, Allah berikan kesengsaraan, kemudian bahkan nanti azab, atau Allah perlihatkan, ya, Allah akan berikan, ya, nyatakan dalam kehidupan kita tadi bahwasanya kita akan merasakan yang namanya kematian, ya. Makanya Allah ulang summa kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, ya. Su'akibatun tafakhirukum indan nas'i summa fil qubur, ya. Bahwasanya Allah tegaskan ya di ayat yang keempat ini ketika Allah ulang lagi summa kalla sawfa ta'lamun, bahwasanya nanti kita akan merasakan sendiri ketika halun nazar, ketika kita sedang menghadapi yang namanya sakaratul maut, ya, yang selama ini kita remehkan, yang selama ini kita acuhkan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya di ayat yang keempat ini ketika Allah ulang summa kalla sawfa ta'lamun, bahwasanya nanti kamu bakal merasakan, ya, tadi halun nazar, bagaimana kita menghadapi yang namanya sakaratul maut. Di situ nanti kita akan menyesal, ya, kita akan menyesal dengan apa yang telah kita perbuat. Ya, biasanya
kita manusia ini, kita orang ya, kalau kita udah merasakan sakit ya, udah merasakan kecelakaan, baru kita sadar ya. Dibilangin nggak ngerti-ngerti, nggak paham-paham, ya tetap aja ya. Ketika kita ngerasain sendiri ya, akibatnya baru kita sadar. Biasanya begitu ya. Makanya nanti kita akan merasakan ya di halul nazar ya, ketika kita menghadapi sakaratul. Kita belajar dari kisahnya Fir'aun laknatullah alaih ya, ketika udah mau tenggelam di Laut Merah, baru ya dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di akhir itu saking sombongnya Fir'aun itu, beliau Fir'aun ini nggak mau menyebutkan nama Allah ya, tapi Fir'aun ini ya bilang bahwa saya mengatakan Birabbi Musa, aku beriman dengan Tuhannya Nabi Musa. Jadi dia nggak mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka Fir'aun ini bilang bahwasanya Birabbi Musa, dengan Tuhannya Musa alaihi salatu wassalam. Karena sombongnya di akhir hayatnya masih sombong, nggak mau menyebutkan nama Allah ya. Padahal tadi dia sudah merasakan sendiri bagaimana akibat ya dari kelalaiannya selama hidup. Kalla sawfa ta'lamun ya. Kemudian di ayat selanjutnya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin ya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Bahwasanya ya, peringatan lagi dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, kalian akan mengetahui, ini lebih khusus lagi ya, lebih spesifik lagi ya, kalla law ta'lamuna ilman yakin ya, bahwasanya nanti kita akan merasakan, kita akan mengetahui apa yang selama ini kita ketahui, yang selama ini kita dengar, yang selama ini kita melihat, bahwasanya nanti Allah berikan kepada kita semua ketika kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ketika kita tahu ada yang namanya kematian, jadi sekedar tahu, jadi tingkatan dalam pengetahuan itu ya, dalam taqarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah ilmal yakin, kemudian ainul yakin, kemudian yang ketiga adalah hakul yakin ya. Kalau ilmal yakin kita sekedar tahu Pak ya, bahwasanya ada perintah sholat, kita tahu ada perintah sholat, kita jalankan sholat hanya sekedar kita menjalankan perintah, itu ilmal yakin namanya ya. Ada orang Depok tahu ada yang namanya Masjid Al-Mujahidin ya, dari mana tahunya? Nggak pernah mampir kemari, misalkan lihat di peta, lihat di Google, tahu ya, karena dalil ya, ada tanda, ada petunjuk, itu ilmal yakin ya. Kalau ainul yakin, dia udah melihat ini masjid, oh benar ada yang namanya Masjid Al-Mujahidin ya. Sama seperti tadi ketika orang sholat ya, dia sudah tahu dalilnya, maka dia jalankan sholat, dia meresapi sholatnya ya, menikmati sholatnya ya, itu ainul yakin ya. Ada orang Depok, oh melihat ada Masjid Al-Mujahidin, dia melihat dengan mata dia ya. Kalau hakul yakin, ini orang Depok masuk ke dalam masjid ya, merasakan sendiri ya, ketika dia ibadah, dia sholat ya, dia meresapi, bahkan ya, bahwasanya derajat tertinggi kita adalah ihsan, anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak melihat Allah, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita. Itu tingkatannya udah hakul yakin ya. Makanya yang pertama ini dasarnya doang kata Allah ya, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, yang selama ini hanya sekedar kalian ketahui ada kematian, ada azab, itu nanti bakalan kalian tahu, kalian rasakan ya. Ini peringatan ya, penghinaan bagi Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk mereka tadi yang lalai ya dari perintah Allah, ya. La tarawunnal jahim, ya, peringatan. Ya, selanjutnya Allah katakan la tarawunnal jahim, ya, bahwasanya nanti ya kita akan melihat ya ra'aya la tarawunna, kita akan melihat yang namanya al-jahim, yaitu neraka, ya. Bahkan bukan sekedar melihat, ya, tapi masuk, ya. Kita merasakan apa yang namanya al-jahim, ya. Jadi kalau melihat saja kita takut, kita gemeter, makanya Allah ingatkan di sini la tarawunna al-jahim, bahwa saya nanti kalian akan melihat yang namanya neraka itu. Ya, bahkan bukan hanya saja melihat, tapi bahkan merasakan. Dan yang selanjutnya summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Nah, baru ya yang kedua, tingkatan yang kedua, ya, ainal yakin atau ainul yakin. Summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Yang tadi yang dia sekedar tahu ada neraka, ada azab, ada kematian, ya. Allah ingatkan yang kedua nih, summa la tarawunnaha 'ainal yakin, bahwasanya kalian semua bakal merasakan sendiri. Ya, tadi kematiannya langsung merasakan sendiri, ya. Kemudian ketika Allah sudah menyebutkan al-jahim tadi, bahwasanya jasadnya, ya, ruhnya akan merasakan bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala, ya, di nerakanya Allah Jalla wa ala. Allah tegaskan kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab, ya, bahwasanya orang-orang yang di neraka, ahli neraka ini, ya, ketika kulitnya, ketika dagingnya, tulangnya sudah habis, sudah hancur dimakan api neraka, maka Allah akan kembalikan lagi. Ya, Allah akan balikin lagi terus menerus seperti itu. Untuk apa? Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan yang namanya azab. Makanya tadi merasakan sendiri. Ainul yakin, dia merasakan sendiri. Ainul yakin, dia masih merasakan adanya masyarakat mujahidin, ya. Ainul yakin tadi bahwasanya dia merasakan sendiri masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir firman Allah Jalla wa ala, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, an-na'im ma yataladad bihi fid dunya min as-sihha wal faragh wal amni wal mat'am wal mashrab wa ghairu dzalik. Ya, bahwasanya semua kenikmatan yang Allah berikan, ya, untuk kita di dunia, dari kesehatan, ya, dari nikmat waktu luang, ya, dari keamanan, kesejahteraan, ketentraman, dari makanan, minuman dan sebagainya, ya, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, semua akan, ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan jalan akhirat kita cukup panjang, ya. Pos-posnya banyak Bapak Ibu semua, ya. Dari alam kubur kita, alam barzakh, kemudian nanti ada yaumul hisab, ya. Kemudian ada mizan, kemudian ada yang namanya sirat, ya. Jadi subhanallah. Ya, makanya ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan kubur, maka subhanallah, mudah-mudahan setelahnya itu semuanya adalah kenikmatan yang Allah berikan buat kita, ya. Tapi kalau ketika sudah di barzakh yang kita dapat hanyalah azab, ya, siksa kubur, maka selanjutnya, ya, yang lama itu prosesnya, yang ada hanyalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah wa liya'udzubillah. Ya, mudah-mudahan, ya, kita termasuk hamba-hamba yang terus, ya, beriman, yang terus merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita meyakini akan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi subhanallah, Allah ingatkan kita, ya, dengan surah At-Takasur ini supaya kita pada bangun, ya, bahwasanya dunia ini bukan segalanya. Ya, banyak orang yang malah merampas harta orang lain, ya, mencari harta, mencari rezeki, mencari duit dengan cara yang tidak halal. Itu banyak sekali, ya.
seakan-akan tadi dia tidak memikirkan, tidak merasakan bagaimana kematian ya yang selalu dekat dalam kehidupan kita. Ya nauzubillah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang terbaik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari bisa kita pahami, bisa kita renungkan, kemudian bisa kita amalkan dalam perbuatan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, yang keliru dari pribadi dari saya, mohon dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.